Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman semua, alhamdulillah pertemuan kali ini kita jumpa kembali. Insya Allah akan belajar bersama tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan media pembelajaran? Media itu apa sih? Nah, dan bagaimana cara mengembangkannya dengan berbagai media platform yang hari ini terus berkembang. Kita mulai belajar kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, media itu sendiri kalau kita lihat secara etimologis kata media ini berasal dari bahasa Latin yaitu medus yang memiliki arti perantara, tengah ataupun pengantar. Nah, pengertian media umumnya ini merujuk pada suatu yang dijadikan sebagai alat, alat, wadah maupun sarana untuk melakukan komunikasi. Jadi, pengertian media itu sendiri secara umum adalah suatu alat pengantar atau alat perantara yang berguna untuk menyalurkan informasi atau pesan dari sebuah sumber pada pihak penerima pesan. Media pembelajaran maka dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, kemudian juga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong dalam proses belajar dan mendukung mudahnya ketercapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, manfaatnya untuk apa sih media pembelajaran ini? Nah, itu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Agar tidak terlalu verbalistis dengan metode ceramah. Maka diperlukanlah media, itu manfaat pertama. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Nah, contohnya ini hari ini media apa namanya? Kita belajar hari ini karena keterbatasan ruang dan waktu, kita tidak bisa berjumpa misalnya, maka pembelajaran kita menggunakan media eh, daring, gitu ya, media online. Nah, itu bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Jadi langsung dengan membuat media ini, eh, dibuatkan slide presentasinya, maka memudahkan kita dalam belajar juga. Kalau hanya disampaikan hanya bentuk ceramah saja, tidak ada medianya, ini media apa namanya? PowerPoint-nya dalam bentuk slide presentasinya, dalam bentuk slide show-nya, mungkin ya agak kurang gitu ya. Nah, ini manfaatnya itu ya. Dengan sumber belajar langsung berinteraksi, bisa berinteraksi. Yang keempat, manfaat dari media ini adalah memungkinkan anak ini belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Ketika ada yang berhalangan hadir kan, nah hari ini misalkan di jam yang sama misalkan, nah karena kita sudah direkam ini apa namanya materinya, maka bisa memudahkan eh, belajar mandiri, bisa dibuka kapan saja. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi. Ini manfaat dari media pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam media pembelajaran. Ini menurut kelompok medianya ada media audio, ada media cetak, ada audio cetak, proyeksi visual diam, ada proyeksi visual diam dengan audio, ada juga visual gerak dengan audio, ada benda, ada juga komputer, gitu ya. Yang audio contohnya pita audio ini ya, dari zaman dulu ya, piringan audio atau radio, untuk buku teks yang cetak itu ada buku teks terprogram, juga ada buku pegangan manual, ada yang audio cetaknya buku latihan dilengkapi kaset gitu.
Ini zaman dulu. Nah, sekarang juga berkembang gitu ya, bukan hanya audio cetak, visual gerak gitu ya, yang dengan QR kode kemudian di scan. Nah, itu proyeksi visual diam dengan audio, juga ada visual gerak. Film bisu dengan judul caption, itu yang visual gerak, tidak ada audionya. Visual gerak dengan audio, ini film suara, dan yang hari ini berkembang berbagai macam media pembelajaran melalui yang bisa di-scan itu, kemudian bisa muncul. Bahkan eh, yang berbentuk benda nyata hari ini, metode tiruan atau mock-up, nah, juga augmented reality gitu ya. Nah, kemudian juga ada komputer, media berbasis komputer, komputer asisten instructional, dan komputer manage instructional. Dan hari ini banyak media berkembang, berbagai macam aplikasi, berbagai macam platform yang bisa digunakan untuk mempermudah dalam belajar, gitu ya. Nah, ini kelompok-kelompok media. Selanjutnya, bagaimana kita mengembangkan media pembelajaran? Tadi media-media yang disebutkan ada media-media jadul juga ya. Nah, mungkin yang terbaru tadi komputer juga masih dalam pengertian yang jadul, belum terintegrasikan dengan kecerdasan buatan, gitu ya. Artificial intelligence. Nah, kita kembangkan media pembelajaran ini. Prinsipnya, kita perhatikan efektivitas dan efisiensi. Ya, kita ingin mengembangkan media pembelajaran, kita perhatikan efektif atau tidak media yang akan kita buat. Dan efisiensi, efisien atau tidak, memakan waktu yang apa namanya, ya bisa mempersingkat waktu. Ya, kemudian disesuaikan juga dengan cara berpikir siswa. Siswa sudah mampu belum ketika kita kembangkan media pembelajaran yang kita buat. Nah, kemudian yang ketiga ada interaktivitas media pembelajaran. Bagaimana media pembelajaran ini bisa interaktif? Artinya si siswa bisa ya berinteraksi dengan media itu dengan baik gitu. Interaktif. Kalau bisa ya medianya yang interaktif, bisa berinteraksi langsung, bertanya jawab kalau bisa, itu berinteraksi. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Medianya tersedia tidak? Kalau kita menggunakan komputer, komputernya cukup atau tidak? Nah, yang kelima, kemampuan guru dalam penggunaan. Kita juga harus mempertimbangkan ini, mampu tidak guru dalam menggunakannya. Yang selanjutnya, alokasi waktunya cukup atau tidak. Nah, selanjutnya ada fleksibilitas media pembelajaran. Medianya fleksibel tidak? Bisa digunakan dalam em, apa namanya, kondisi-kondisi yang lain. Ini fleksibel atau tidak media pembelajarannya. Hari ini kan yang berkembang contohnya misalkan kuisis, atau ya kuisis lah contoh kecilnya. Itu kan fleksibel, bisa di HP atau bisa di laptop, bisa digunakan. Nah, yang terakhir, keamanan dan kenyamanan penggunaan. Bagaimana media itu bisa nyaman, bisa aman juga digunakan ketika digunakan dalam belajar oleh si siswa. Ini prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Nah, bagaimana prosedurnya dalam pengembangan media pembelajaran? Pertama, kita rencanakan perencanaan media pembelajaran. Kita analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kita rumuskan kompetensi dan indikator hasil belajar, apa yang ingin dicapai, kompetensi apa yang ingin dicapai, indikatornya apa untuk mencapai kompetensi itu. Kemudian kita rumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya kompetensi itu. Selanjutnya kita kembangkan alat ukurnya, keberhasilannya diukur dengan apa. Kemudian kita tulis naskah medianya menggunakan apa, dan mengadakan tes dan revisi. Ini perencanaan media pembelajaran. Yang kedua, ketika sudah direncanakan, kita produksi media pembelajaran itu. Produksi media pembelajaran ini menempatkan naskah sebagai kebutuhan utama yang mesti dihadirkan. Naskah adalah rancangan produksi. Dengan naskah itu, kita dipandu untuk mengambil gambar, merekam suara, memadukan gambar dan suara, memasukkan musik dan lainnya, serta menyunting gambar dan suara itu supaya penyajiannya sesuai dengan naskah, menarik dan mudah diterima oleh sasaran.
Yang terakhir setelah kita produksi media pembelajarannya, kita buat gitu ya dengan sesuaikan dengan tadi materi dan apa namanya kompetensi yang ingin dicapai, kita evaluasi media pembelajaran itu. Evaluasi ini itu merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan dan penyempurnaan media selanjutnya. Ketika media sudah jadi, kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran, nah kita evaluasi seberapa efektif eh, perbedaan antara yang menggunakan media yang kita kembangkan dengan yang tidak. Jika misalkan sama saja, nggak berarti harus ada evaluasi dari media pembelajaran yang kita buat. Kita susun kembali dan sempurnakan media untuk media selanjutnya. Itulah teman-teman prosedur dari pengembangan media pembelajaran. Nah, harapannya adalah bahwa kita sebagai guru itu mampu mengembangkan media-media pembelajaran dengan baik sehingga pembelajarannya interaktif dan siswa mudah dalam menyerap, memahami apa yang kita sampaikan. Saja teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama dalam caham dalam Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.